yang ada Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang, Spirit 212 nggak usah baper. Langkah yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keburukan. Karena seakan-akan cuman dosanya Jokowi terlibat, ada dugaan ijazah palsu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil ketua daripada TPUA yang betul-betul asli sebagai wakil ketua TPUA, dari awal langkah perjuangan TPUA kita sudah berjuang. Di mana TPUA ini jelas tim pembela ulama dan aktivis, dan kiprah-kiprahnya sudah luar biasa. Selama ini sejalan dengan Spirit 212, karena lahirnya TPUA dari Spirit 212 yang memang bangkit dari saya sebagai pelapor pertama Ahok. Itu menggelinding, banyak akhirnya ormas-ormas, wadah-wadah, lembaga-lembaga, komunitas melahirkan Spirit 212 termasuk TPUA. Nah, TPUA ini berat waktu ketika itu. TPUA ini berat ketika lahir karena menghadapi kriminalisasi ulama dan aktivis zaman Jokowi. Nah, dengan lahirnya begitu, TPUA kiprahnya jelas Bang Egy sangat berjasa dalam membela ulama, dalam membela aktivis. Beliau betul-betul berjuang bersama kami, betul-betul karena sesuai garis perjuangan kami. Nah, terakhir ini ketika sudah terjadi TPUA berjalan terus sampai dengan bergantinya pemerintahan Jokowi yang kita selalu berseberangan 10 tahun. Kita selalu berhadap-hadapan dengan Jokowi dengan segala macam perjuangan kita, bertaruh darah, penjara dan nyawa, itu kita sudah berjuang. Sehingga jangan sampai perjuangan ini dirusak untuk keluar jalur daripada garis TPUA, garis besar daripada TPUA itu sendiri. Memang saya keberatan. Begitu gantinya rezim, saya bilang udah selesai urusan sama Jokowi, udah. Bagaimana Jokowi itu berhadap-hadapan dengan PDIP yang memang kita melihat punya kepentingan politik masing-masing. PDIP punya balas dendam terhadap Jokowi karena perjuangannya untuk menaikkan Puan Maharani ini gagal, dijegal oleh Jokowi. Nah, saya bilang stop, Bang Egy, udah kita jangan lanjutin. Biarlah mereka tempur. Cebong sama cebong biar berantem aja. Kita ini nonton. Ambil tikar, taruh kopi, nontonin mereka berantem. Biarin batil sama batil berantem. Batil sama batil tempur, kita jangan ikut-ikutan di dalam. Cukup kita nonton saja. Tapi Bang Egy mungkin nggak enak, akhirnya ikut masuk dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita sudah melihat, loh, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, sampai saat ini nggak ada untung. Justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat. Itu pemenang. Berhak mengatasnamakan rakyat. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit, mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Padahal yang dibela PDIP. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarod bersama Roy Suryo. Sebelumnya Rizal Padilla ke DPR bertemu dengan Adian Apitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Mereka belum move on dari kejadian kekalahan Pilpres. Mereka memang ini kepentingan politik yang mereka masih belum move on. Masih bagaimana penasaran untuk mereka ini melawan daripada lawan politik mereka. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya mereka jalan ini menjalankan daripada yang namanya kepentingan PDIP. Begitu juga berhadapan dengan Jokowi. Bukan ranah kita lagi di situ. Maka alhamdulillah Egy dengan sadar bahwa ini sudah nggak manfaat perjuangan, nggak berguna buat umat Islam, nggak berguna buat perjuangan, karena bukan ulama yang dibela, karena bukan aktivis yang dibela, bukan memperjuangkan nilai-nilai agama, justru membongkar aib orang. Man satarul musliman satarullah yaumal qiyamah. Barang siapa membuka aibnya saudara di dunia, Allah akan buka aibnya di akhirat.
Dan jangan lupa, kedepankan tabayun. Ingat jas merah, jangan melupakan sekali-kali sejarah bagaimana Bang Egy berjuang. Apalagi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Berjuang mereka, itu yang kita melihat sampai saat ini. Dan ini banyak kegaduhan, 8 bulan lebih ini nggak selesai-selesai. Saya hanya menonton sesuai dengan apa yang kita diarahkan. Daripada perjuangan ini, kita semuanya sudah sepakat, maka FPI nggak terlibat, 212 nggak terlibat. Nah justru mereka melenceng daripada spirit 212. Ya, mungkin mereka bukan tergolong 212 lagi kalau spiritnya, karena udah beda. Makanya saya keberatan kalau mereka ini dengan hadirnya yang hadir Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang spirit 212 nggak usah baper. Mendukung berarti Bang? Kenapa? Artinya langkah yang tepat yang dilakukan Bang Egy? Langkah yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keburukan. Karena seakan-akan cuman dosanya Jokowi terlibat, ada dugaan ijazah palsu. Bang, tapi Bang Egy dicap sebagai pengkhianat, pecundang oleh teman-teman kayak seperti Roy Suryo dan tim-timnya, itu gimana? Justru Bang? Mereka yang pengkhianat, dasarnya Bang Egy ketarik-tarik. Mereka yang pengkhianat. Mereka pengkhianat perjuangan spirit 212 atas nama agama. Mau ngapain? Mau ngapain atas nama agama, atas nama rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat, jangan mengatasnamakan rakyat. Karena kita rakyat ini lagi fokus, banyak PR yang harus kita kerjakan. Pemerintah banyak PR yang harus kita kerjakan. Maju langkah ke depan, mendukung daripada pembangunan negeri ini yang tersiok, yang memang sama-sama mereka dulunya satu kolom, cuman hanya berebut bangke. Mereka ini akhirnya berseteru dan kita masuk ke dalam lingkaran perseteruan itu. Maka alhamdulillah saya bilang Bang Egy cerdas dan berani menyelamatkan nama TPU. Karena saya TPU yang lama, yang mereka masuk hanya begitu, mereka banyak yang baru masuk nebeng nama TPU karena mereka mungkin nggak punya wadah atau tempat ditampung sama Bang Egy. Kemudian makanya bener Bang Egy mengeluarkan mereka karena memang udah nggak sejalan. Karena TPUA ini harus betul-betul kembali kepada hitohnya semula, yaitu memperjuangkan, membela agama Islam, juga memperjuangkan ulama, memperjuangkan aktivis yang betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terakhir pesannya buat Roy Suryo CS apa mungkin Bang yang perlu mengikuti langkah Egy? Jadi urusan mereka, Roy CS dan kawan-kawan, kita nggak campur, saya nggak ikut campur urusan mereka. Saya nggak mau buang waktu yang percuma, yang hanya membuang-buang waktu. Silahkan mereka jalannya sendiri. Tolong saling menghargai, saling menghormati. Bang Egy itu pejuang senior. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Makanya kita harus tabayun, mengedepankan daripada prasangka baik, mengedepankan daripada nilai rasa persaudaraan. Dan mereka justru siapa bilang nggak terpecah belah, udah terpecah belah. Akhirnya mereka gontok-gontokan. Bener kita masuk ini diadu domba oleh mereka. Maka alhamdulillah Egy keluar daripada adu domba, keluar daripada nggak mau ikut-ikutan berkubang dengan masalah Jokowi. Ngasih TPUA kita bersihkan untuk menuju ke depan, hanya untuk membela ulama, aktivis, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang kita perjuangkan. Jangan lagi terkontaminasi dengan politik-politik murahan, politik-politik yang berbau busuk, hanya untuk menguntungkan kelompoknya sendiri dan merugikan umat Islam pada umumnya.